Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Silvi Rahmawati, NIM 2301079, Ziyadatur Rohmah, NIM 2301081, Eka Nur Hidayah, NIM 2301082, Dela Umi Wulandari, NIM 2301084, dan Nia Fitria Darmawati, NIM 2301111. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Perangkat Komputer dan Infrastruktur Arsitektur Teknologi Informasi. Pengertian komputer. Komputer merupakan sekelompok peralatan elektronik yang terdiri atas perintah input, tool pengolah input, dan perangkat output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Macam-macam perangkat komputer. 1. Hardware atau perangkat keras. 2. Software atau perangkat lunak. 3. Brainware atau manusia. 1. Hardware atau perangkat keras merupakan komponen fisik yang membentuk satu kesatuan komputer atau personal komputer. Contoh dari hardware atau perangkat keras yaitu 1. Monitor, 2. CPU, 3. Keyboard, 4. Scanner, 5. Printer, 6. CD-ROM, 7. RAM, 8. Floppy disk, 9. Flash disk, 10. Hard disk, 11. Modem. Yang kedua, software atau perangkat lunak merupakan istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis pada komputer. Contoh dari software atau perangkat lunak yaitu 1. Sistem operasi, 2. Bahasa pemrograman, 3. Program utility atau program bantu, 4. Pengolah kata atau word processor, 5. Pengolah angka, 6. Pengolah data, 7. Multimedia. Dan yang ketiga yaitu brainware atau manusia. Manusia mempunyai tugas yang berbeda-beda pada komputer. Ada yang bertugas sebagai perancang, pemrogram, dan hanya sebagai user biasa. Menurut tugasnya, manusia dikelompokkan menjadi 1. Sistem analisis dan desain atau perancang dan penganalisis, 2. Programmer, 3. Operator, 4. Teknisi. Infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, mendefinisikan infrastruktur teknologi informasi, yaitu sebagai sumber daya bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi-aplikasi sistem informasi tertentu dalam sebuah perusahaan. Infrastruktur teknologi informasi ini meliputi investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan-layanan lain seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan-pelatihan yang digunakan bersama di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Evolusi infrastruktur TI dari tahun 1950 sampai 2007. Infrastruktur TI di dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari evolusi selama lebih dari 50 tahun di dalam platform komputasi. Kita telah mengetahui 5 tahap dalam evolusi ini, yang masing-masing memberikan konfigurasi daya komputasi dan elemen-elemen infrastruktur yang berbeda. 5 era tersebut adalah mesin akuntansi elektronik, mainframe umum, dan komputasi mini komputer, PC, jaringan klien atau server, dan komputasi perusahaan dan internet. Era-era tersebut tidaklah berakhir untuk semua organisasi pada saat yang bersamaan, dan teknologi yang mencerminkan satu era dapat juga digunakan pada periode yang berbeda untuk kepentingan lainnya. Sebagai contoh, beberapa perusahaan masih menggunakan mainframe atau sistem komputer mini yang tradisional. Komputer mainframe saat ini digunakan sebagai server besar yang mendukung situs web besar dan aplikasi perusahaan. Saya akan menjelaskan era-eranya. Yang pertama, era mesin akuntansi elektronik dari tahun 1930 sampai 1950. Era pertama dalam komputasi bisnis menggunakan mesin khusus yang dapat menyortir kartu komputer, menghitung total, dan mencetak laporan.
Meskipun mesin akuntansi elektronik merupakan pengolah tugas-tugas akuntansi yang efisien, tersebut berukuran besar dan tidak praktis. Program-program peranti lunaknya dipasang secara permanen pada papan sirkuitnya dan dapat diganti dengan menggantikan koneksi-koneksi kabel pada patchboard. Tidak ada programmer dan operator mesin manusia adalah sistem operasinya yang mengendalikan seluruh sumber daya sistem. Era yang kedua yaitu era mainframe umum dan komputer mini 1959 hingga sekarang. Komputer tabung vakum yang semuanya bersifat elektronik yang komersial pertama muncul di awal tahun 1950-an dengan diperkenalkannya komputer UNIVAC dan IBM 700. Baru pada tahun 1959 diperkenalkan IBM 1410 dan mesin transistor 7090. Dan penggunaan mainframe komersial mulai tersebar luas. Pada tahun 1965, komputer mainframe komersial ini benar-benar berdiri sendiri dengan diperkenalkannya IBM 360. Seri 360 adalah komputer komersial pertama dengan sistem operasi yang kuat yang dapat menyediakan time sharing, multitasking, dan memori virtual di model-modelnya yang lebih canggih. Komputer mainframe pada akhirnya menjadi cukup kuat untuk mendukung ribuan terminal online jarak jauh yang dihubungkan ke mainframe terpusat dengan menggunakan protokol komunikasi dan jalur data yang eksklusif. Yang ketiga, era PC pada tahun 1981 hingga sekarang. Meski PC yang sesungguhnya pertama kali muncul pada tahun 1970-an dengan beberapa nama seperti Xerox Alto, Apple, dan lain-lain. Mesin-mesin tersebut hanya terdistribusi secara terbatas di antara para penggemar komputer. Keberadaan PC IBM pada tahun 1981 mulai dianggap sebagai permulaan dari era PC. Karena mesin ini adalah mesin pertama yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Pada awalnya mesin-mesin ini menggunakan sistem operasi DOS, bahasa perintah berbasis teks, dan berikutnya sistem operasi Microsoft Windows dan komputer Wintel PC menjadi standar untuk komputer PC desktop. Saat ini 95% dari estimasi dunia sebesar 1 miliar komputer menggunakan standar Wintel. Berkembangnya PC pada tahun 1980-an dan awal 1990-an meluncurkan serangkaian perangkat produktivitas untuk PC desktop pengolah kata dan program manajemen data berukuran kecil yang sangat berharga bagi para pengguna di perusahaan dan di rumah. PC tersebut merupakan sistem yang berdiri sendiri hingga peranti lunak sistem operasi pada tahun 1990-an mampu membuatnya bersambung ke jaringan. Yang keempat, era klien atau server pada tahun 1983 hingga sekarang. Jaringan klien atau server yang paling sederhana terdiri atas sebuah komputer klien yang dihubungkan ke sebuah komputer server dengan pemroses terpisah antara kedua jenis mesin. Hal ini dinamakan arsitektur klien atau server dua tingkat. Sementara jaringan klien atau server sederhana dapat ditemukan pada bisnis kecil. Jaringan yang dimiliki oleh kebanyakan perusahaan besar adalah arsitektur klien atau server bertingkat, atau biasa disebut multi-tiered client atau server arsitektur. Yang lebih kompleks biasanya disebut N-tingkat, yang cara kerja seluruh jaringannya dibagi secara merata pada beberapa tingkatan, berbeda dari server-server, bergantung pada layarian apa yang diminta. Yang kelima yaitu era komputasi internet perusahaan pada tahun 1992 hingga sekarang. Pada awal tahun 1990-an, perusahaan beralih ke standar jaringan dan perangkat program yang dapat mengintegrasikan jaringan dan aplikasi yang terpisah di seluruh perusahaan dalam infrastruktur keseluruhan perusahaan. Seiring dikembangkannya internet menjadi lingkungan komunikasi yang terpercaya setelah tahun 1995, banyak perusahaan mulai serius menggunakan jaringan Transmission Control Protocol atau Internet Protokol untuk menghubungkan jaringan yang terpisah. C. Komponen infrastruktur teknologi informasi.
Pertama, platform perangkat keras. Platform perangkat keras komputer dapat berupa teknologi klien, misalnya PC desktop, perangkat komputasi bergerak seperti iPhone, smartphone, tablet, dan laptop, dan teknologi server, misalnya komputer mainframe, komputer mini, dan komputer pribadi. Perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi perangkat keras ini adalah IBM, HP, Dell, dan Sun Microsystems. Dan 3 perusahaan besar produsen chip prosesor adalah Intel, AMD, dan IBM. 2 platform perangkat lunak, yaitu berupa perangkat lunak sistem operasi dan utility, perangkat lunak bahasa, dan perangkat lunak aplikasi, yang merupakan perangkat lunak sistem operasi di komputer PC antara lain sistem operasi Microsoft Windows seperti Windows Vista, Windows XP, Windows 10, dan Unix atau Linux. Sedangkan contoh dari perangkat lunak sistem operasi di perangkat keras bergerak adalah 10 untuk iPhone, Android, Windows Mobile, dan macOS. 3 aplikasi perangkat lunak enterprise. Terdapat 3 sumber eksternal untuk perangkat lunak, antara lain paket perangkat lunak dari vendor perangkat lunak komersial, layanan perangkat lunak dari penyedia layanan online, dan outsourcing untuk pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Yang keempat, manajemen data dan simpanan perusahaan media software basis dan terkemuka seperti IBM, Oracle, Microsoft, dan Sybase secara bersama-sama menyediakan lebih dari 90% pasar perangkat lunak basis data dari Amerika Utara. Komponen infrastruktur teknologi informasi. Platform jaringan atau telekomunikasi Windows NT adalah sistem operasi lokal area network yang dominan dan diikuti oleh Linux dan Unix. Platform internet. Perusahaan menghabiskan miliaran rupiah untuk infrastruktur internet seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jasa manajemen guna mendukung situs dan aplikasi intranet dan ekstranet. Konsultasi dan layanan integrasi sistem. Pada saat ini menerapkan infrastruktur baru diperlukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam proses bisnis, prosedur, pelatihan dan pendidikan, serta integrasi perangkat lunak. Arsitektur komputer didefinisikan sebagai gaya konstruksi dan organisasi dari komponen komputer terkait dengan seorang programmer yang memiliki dampak langsung terhadap eksekusi program. Teknologi informasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology, merupakan istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam mendesain, merekayasa, menyimpan, dan mengomunikasikan. Dan selanjutnya adalah sejarah teknologi informasi. Teknologi informasi tentu memiliki perkembangan dan pengembangan yang sangat lama. Diawali dengan teknologi yang sederhana, memberikan informasi yang juga sederhana. Dan berikut ini akan saya sampaikan urutan sejarah teknologi informasi. Yang pertama adalah masa prasejarah. Pada masa prasejarah, teknologi informasi digunakan sebagai sistem untuk pengenalan bentuk yang ingin dipahami. Informasi yang didapatkan kemudian digambarkan pada dinding-dinding gua atau tebing-tebing bebatuan. Yang kedua adalah masa sejarah. Pada masa sejarah, teknologi informasi berkembang pada masyarakat di kalangan atas, seperti para kepala suku, dan hanya digunakan dalam kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya upacara dan ritual. Teknologi informasi saat itu belum digunakan secara massal seperti sekarang ini. 3. Pada masa tahun 1800-an. Pada tahun 1830, orang sudah mengenal program komputer. Augusta Lady Byron pertama menulis program komputer yang bekerja sama dengan Charles Babbage. Mereka menggunakan mesin analytical dengan programnya yang didesain untuk mampu menerima data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam kartu. Selanjutnya, mesin ini dikenal sebagai komputer digital yang pertama, walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis. Mesin ini merupakan cikal bakal komputer digital pertama, ENIAC 1, pada 94 tahun kemudian. Yang keempat atau yang terakhir adalah masa 1900-an.
Pada tahun 1923, Zworykin menciptakan tabung televisi yang pertama. Dan pada tahun 1940, dimulainya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi. Pada masa Perang Dunia Kedua yang dimanfaatkan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetik tape. Pada tahun 1945, Vannevar Bush mengembangkan sistem pengkodean dengan menggunakan hypertext. Selanjutnya, pada tahun 1946, komputer digital yang pertama yaitu ENIAC 1 dikembangkan. Tahun 1948, peneliti di Bell Telephone mengembangkan transistor. Tahun 1957, Jan Horney mengembangkan transistor planar. Teknologi ini memungkinkan pengembangan jutaan atau miliaran transistor ke dalam keping kecil kristal silikon. Dan yang selanjutnya adalah dampak positif dan negatif teknologi informasi. Yang pertama adalah dampak positif teknologi informasi. Misal pada internet, fungsi internet sebagai alat berkomunikasi bagi penggunanya di seluruh dunia. Selanjutnya, media share data. Dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan www, pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi. Ketiga, sarana mencari informasi atau data. Perkembangan internet yang pesat menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Selanjutnya, kemudahan untuk mendapatkan informasi di internet sehingga manusia paham apa saja yang terjadi di seluruh dunia. Selanjutnya, bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Dan kemudahan untuk bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan, sehingga tidak perlu lagi menuju ke tempat penawaran penjualan. Selanjutnya adalah dampak negatif dari teknologi informasi. Yang pertama adalah pornografi. Anggapan yang mengatakan internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi di internet, pornografi pun merajalela. Untuk mengantisipasinya, produsen browser melengkapi program dengan kemampuan memilih jenis homepage yang bisa diakses. Di internet terdapat gambar pornografi dan kekerasan yang mengakibatkan seseorang bertindak kriminal. Selanjutnya adalah violence dan gore. Kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan. Karena segi bisnis dan isi internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan segala cara agar dapat menjual situs mereka. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal tabu. Yang ketiga adalah penipuan. Hal ini merajalela di bidang manapun di internet, tidak luput dari serangan penipu. Cara terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau mengkonfirmasi informasi yang didapatkan pada pemberi layanan informasi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.